Ya, Benar. dia boleh Oke milih untuk guys. dia mau first pick Mau atau first pick second pick. iya itu dia. Iya, jadi Waduh. pulau kata Kolis sih dua-duanya rugi proyek ya Pak. Waduh. Rugi proyek Pak. Gila cok, kita Yang lihat cok. satu, ya kan? Satu nggak bisa sama ngasih. King Esport. Yang satu lagi ya begini coba bapak bikin emosi doang kalau ketemu. Hayabusa. Gimana bisa? King Esportnya Tapi mainnya ada rapi BBM cok. saya Papulung. Saya lihat dari Bisa Xbox ngimbangin wajah Bigetron-nya sangat udah tenang, lumayan, bagus harusnya dengan masuk Polius. Itu MPL sih. benar. Sebaliknya teman-teman. Itu benar. Polius yang Valid. sangat Karena tertekan skillnya skill bayangin MPL disuruh ya. ngekas sama orang tua kayak gini nih, aduh bawaannya. Itu valid. Ini pulang langsung cek tensi darah kayaknya Polius, bener. Takutnya naik. Nanti darah tinggi cuma gara-gara ngekes di NMA bareng Pak Pulung kan repot Pak Pulung. Besok saya masih ada bareng Gio, nanti masih ada bareng Profesor KB. Nah ini yang jadi lebih bahaya lagi kalau sama KB Pak Pulung. Saya tanggal 30 Bareng Oji. bareng Oji. Nah aman. Tensi saya naik lagi. Oke, kalau begitu ada Xbox, Hayabusa, lalu Matilda dan juga Cohet yang udah di ban. Popheus. Satu hero kira-kira apa yang di band? Popheus mirip banget sama mungkin Blacklist yang kemarin ya. Blacklist yang kemarin lagi. Yang game sebelumnya. Lama amat kemarin. Baru juga mulai hari playoff kemarin aja. Belum 15 menit kok. Udah lah Pak, kan tadi 2 game. Oh, itu start. Ini game ketiga. Gimana sih Bapak? 47% dengan band rate 36% dari seorang Xbox. Dan hero terakhir yang bakal di-ban sama Bigetron Alpha. Apa satu hero? Kalau tadi mereka Horde. nge-ban Ini mirip adalah loh. Harley. Ini mirip loh bandnya. Harley lagi sama lagi ternyata. Ini mirip sama persis malah ya. Sama persis, sama persis. Sama persis sama game yang kedua tadi. Satu hero dari King Esport apa yang bakal mereka ambil? Popol dan Lagi. Kupa mirip. Dari Bigetron mungkin Popol mereka dan mau Kupa ambil nih kayak luar tadi. biasa. Pakai Bennett Bennett ya? lagi. Pakai Bennett ya tadi. Iya, pakai top Bennett. Apa di Bennettnya diganti? Karena tadi mungkin kurang maksimal Bennettnya botol. Bennett botol bisa dibilang kayak Susah banget low damage juga. ya bisa untuk dibilang. masuk. Dan farmingnya kan dia ketinggalan sama Kedot. Sangat-sangat jauh ketinggalan tadi dari oke Pakito sejauh ini. Apakah pikan yang kedua Benedetta lagi karena 1 sampai Benedetta masih sama sejauh ini untuk pace-nya. Pakito banyak yang terbuka. Ya, Yep, Lunox, oh, juga Selena, Rainbow mau pakai ini lagi mau pakai Cecilia, Lunox. Lunox nah. Lunox langsung diambil dari teman-teman King Esports. Lunox mat nih kalau menurut Pulung nih Mas ya. Bisa jadi. Lunox. Bisa jadi. Tapi Rainbow kan juga bisa pakai Rainbow. Iya. Lu nggak tahu apa namanya bahayanya. Tapi tetap fleksibel ya. Maksudnya bisa Rainbow yang pakai Hero-nya apapun. sendiri sih yang fleksibel ini kan bisa mau sama siapa aja dia mah manut aja Pak. Kamu sama Matt ya? Ya manut. Sama Rainbow ya? Iya gitu. Dan Chow baru aja diamanin sama King Esport. Ini masih mirip sama game yang kedua tadi. Masih sama. Karena tadi Chow-nya tapi Chow Gold Lane. Iya dong. Yap. Karena Si udah Draken ada yang dong. pakai. Iya, Draken yang pakai. Petir lagi ke arah Glue. Ini Blue ternyata. mirip banget sama yang tadi gamenya EVOS, di mana Glue bakal terus-terusan menunggangi ke arah Pakito harusnya. Itu kalau glue-nya udah berubah jadi yang kecil-kecil tuh kan. Kalau di Starlight Pool sama si Lunok Seger, langsung penuh lagi darah Lunok. seger Pak. Seger Pak. Seger. Di Starlight Plus kecil lebel gitu. Masuk semua darahnya. Wih. Langsung ngerigen lagi. Tapi satu hero dari Bigetron Alpha apa yang bakal mereka ambil sebelum mereka masuk ke band phase fase yang kedua? Hero untuk Rainbow. Gue yakin Lunok mat. Buru-buru gak sih? Itu kan kalau seandainya kita ambil hero Rainbow sekarang justru kan jadi kejutan. Iseng sih. Makanya Yisansin untuk botol kembali lagi dengan hero andalannya botol juga di MPL season yang ke-7 waktu dia masih membela Genghis Erowolf. Iya dong. Hero iya. Dan retributionnya ketika dia menggunakan Yisansin itu kan rese banget kan. Retributionnya always on point kayak gitu. Benar. Tidak retri Mas Eko ya. Nah iya itu mah udahlah. Nah, Eko coba nih gini, kalau dia saranin di loadout itu kan tombol retribution bisa digedein. Ya. Siapa tahu ketika gedenya tuh mungkin kalau segede skill kayaknya masih kurang gede. Satu layar aja tombol Yang digedein retribution. Mas Eko itu Tutupin layar tengah aja biar tombol nggak kelihatan regen, apa-apa. Bang. Hah? Yang digedein itu tombol regen. Recall. Iya, regen. Biar bisa tata saya mencetnya salah-salah. Tapi kan Eko kan nggak sering taunting, aman. Jadi siapa tahu digedein ya. Eko nggak bercanda.
Gila. Mas Sehebat Eko. apa Kolius bisa nyeramain Bisa MVP ngecek M1? Mas Eko ya kita Iya, ya. sehebat apa Kolius bisa nyeramain MVP M1? Ntar lagi diserang nih sama ini nih Kolius nih, sok tahu ya kan, bla Memang bla bla bla. Enggak ya guys, memang bercanda, main di bercanda. tepi jurang terus kita ya. Iya. Kalau diajak bayawan sama Eko pun tenang aja, Kolius langsung mencet tombol surrender. Iya. Mm-mm. Langsung Minum. ngalah aja. Minum apa Mas Eko? Iya. Mau makan apa Mas Eko? Langsung bisa bilang taruhannya kopi ya. Alamat aja minta dah. Langsung Heeh. aja halaman. Langsung aja alamat daripada dinunggu lama-lama gitu kan, kita coba-coba bayawan. Kagura juga langsung ditutup sama Bigetron Alpha, ditambah lagi Tarsha. Digi. Tarsha ditutup. Ini Digi benar-benar jadi inceran King Esport. Mereka nggak mau bikin Bigetron main meta Diginya sih. Akan langsung. Kalau di mereka mau mengarah kemana? Kalau yang terakhir Cecil kah? Kalau mereka masih Rafael ya? Hasil tapi gampang ditunggangin sama Glue gak sih? Walaupun Cecilion kalau seandainya ngehajar ke anak-anak Glue, Buset, stacknya Pak, itu enak pak. stacknya Pak. Stacknya enak pak. Cepret, nambah 10, nambah Nah tuh 8. Aldous pak, sekali gebok pak. Oke. Ajalah dem, anaknya langsung hilang banyak. Ya kan stacknya cepet penuh. Oh enggak, ternyata ancaman Dreams dengan Akainya lagi. Kai Grok, Oh. Dreams, Grok ternyata Hmm. antara dua itu terakhir dari King Esport. Core-nya akan jatuh kepada siapa untuk kali ini? Ini Kakito dan Link. Maybe. Link nggak ada crowd control yang locker sih anak Link. Iya, begitu apa nih nggak ada yang emang ngelock banget nih. Iya, nggak ada yang ngelock. Paling takutnya di wild charge doang atau di kena out strike. Tapi kan itu skill shot Ya. diarahin, jadi masih bisa miss. Link sama apa? Mid lanernya. Untuk berhadapan sama Lunok Selena. Selena Popol Kupa. Selena belum di-ban kan tuh. Pak, meta map hack. Hmm, Meta map hack, Pak. Bisa, Pak. ada Popol, ada Selena. Dan Selena bisa nge-counter Lunox, Pak. Ah, Ternyata lebih pilih ke bocil aja ya, Pak. bocil core. Back to game pertama, back to game enggak. Ini Back to beda. match yang Iya, kemarin core. Seperti match yang kemarin. Bocil sebagai core jungler dari untuk King Esport. Iya, berarti untuk Popol yang kupanya punya damage nih. Waduh. Keputusannya dia ngambil langsung Yves untuk jaga-jaga juga supaya team fight-nya kuat. Mm-mm. Karena crowd control dari Bigetron Alpha itu Yap. kurang. Ya nih, makanya tadi giftnya mungkin akan langsung diberikan kepada Rainbow. Lunus yang nantinya akan menjadi salah satu damage dealer utama juga. Wah ini sih Bakal jadi seperti apa ngeri juga game King Esport, ketiga Cok. kita kali ini nih ya. Makin seru sih. Big. Ayo dong. Langsung Gua ketik di juga kolom penasaran komentar. nih. Kira-kira siapa yang bakal menang, siapa yang bakal ketemu sama Brand. Karena abis ini mereka bakal lawan Brand. Dan yang kalah baru ke lower bracket. Keluar bracket. Ketemu sama siapa Ketemu kalau sama bisa? besok ada pertandingan-pertandingan yang best of best of. Oh. So, Kenapa? ya, kesel. Shoot good. Besok lihat aja lah pokoknya. Iya, pokoknya besok tungguin aja karena masih ditemenin sama Kolius sama Gio. Iya, besok ada Valius lagi tuh ya. Gio-nya penasaran nih. Gio caster bukan Gio Goi ya. Bukan. Nah, inilah dia game di Land of Down, game yang terakhir menjadi match penutup kita hari ini antara Kings Esport versus Bigetron Bigetron Alpha. Alpha. Masih bersama Kolius dan juga Pak Bulung langsung aja nih ada Popol yang kupa dan di bagian tengah poin kristal langsung dikeluarkan dari Rainbow yang menggunakan if Grok akan masuk langsung ke bagian power of nethernya tadi langsung Ih, setengah darah, Cok. diputerin aja ditembak-tembak punggung dari Kayak batu iya ini. main. Tombak dari Popol kupanya sangat kuat. Brans Kaye. Brans Kaye yang main. Brans Kayeye. Iya, sesuai sama Pulung yang bilang. Waduh. Ya, ini terjadi perbedaannya karena Brans spesialis marksman juga kan. Wow, ini menarik. Ini benar-benar menarik. Berarti ada dua pattern ya kok ya. Mm-mm. Oke. Dan mau nggak mau dikeluarin sekarang. Jadi harusnya si lawan jadi bisa ngebaca nih. Yap. Si kalau seandainya tadi Dream sama si itu siapa botol gimana mainnya, kalau Oke. Brand sama Kei gimana? Baik. Tapi tadi Carlos berubah jadi Super Rainbow sekarang. Oh, Cepat ya berubah. dia ganti nickname karena mungkin tadi Ko Edwin dengar terus panik gitu kan. Aduh, gua ketahuan. Dia ganti nickname. Ayo, Rainbow udah di top upin diamond ya gitu. Jadi langsung aja ya kan ganti gitu. Ko Edwin panik ya. Maaf ya Ko Edwin ya. Konspirasi. Iya, hari-hari. Aduh, dan dari arah mid lane Bubu mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang KY. Yap.
If masih berputar-putar aja, ada void blast tadi di bagian bawah. Groknya langsung melakukan rotasi aja. Pakito berhadapan langsung dengan Glue. Masih santai, belum begitu aktif permainan, di mana untuk KYY mulai turun juga di bagian atas. If-nya masih santai di bagian tengah. Ada Isansin yang mulai melakukan farmingan terhadap Little Crab untuk kali ini. Karena turtle juga udah mulai spawn. Ini pergerakan Bigetron Alpha mereka lebih nge-secure ke arah rumput-rumput yang bergoyang di dekat turtle. Meanwhile, the top lane Draken masih terjadi 1v1 situation dengan Lunox-nya, man. Yap, bahkan Bransnya free banget loh, sendirian kok. Gak ada satupun orang yang berada di sana. Ini pancingan seperti apa lagi yang dilakukan oleh Bigetron Alpha loh. Iya, karena Wow. King seharusnya sedikit rugi sih. Dia nggak melakukan mirroring, dia nggak dapetin objektif sama sekali, malah memberikan objektif secara bebas ke teman-teman dari Bigetron Alpha. Benar, biasanya di saat ada turtle yang diberikan, mungkin ada beberapa pemain dari tim lawan itu yang akan mengambil shade turret yang ada di area outer turret, entah itu di bottom ataupun top. Tapi ternyata tadi tidak ada pergerakan sama sekali dari King Esport. Keuntungan yang cukup banyak didapat oleh Bigetron Alpha. Jet kudo terakhirnya belum bisa langsung diamankan terhadap Matt yang menggunakan Luno, karena Matt juga tadi mungkin masih bisa standby dengan satu pilihan of order yang dia miliki. Di bagian tengah kita lihat ada Kufra dan juga Popeleng Kupa yang jalan bersamaan aja berhadapan langsung dengan Grok, If dan juga Isansin masih melakukan farmingan. Meta tempel ya, benar-benar perannya ditempelin juga sama Hengki, dan kayaknya juga terus-terusan nakal ya. Tadi dia coba open map, dia coba masuk ke arah jungle yang lawan, karena inilah ability dari Grok. Dengan power of nature-nya dia bakal anti crowd control juga. Dia nggak bisa diapa-apain kecuali crowd control yang surprise, kayak tarikannya Kaja ataupun gigitannya Franco. Waduh, Mr. Badut aka Ripo masih melihat dari kejauhan siapakah yang akan aku tumbuk rahangnya. Masih belum terlihat siapa korban dari Pakito. Ini cukup pasif ya permainannya kok ya. Gak ada yang benar-benar melakukan sebuah inisiat yang emang benar-benar mau ngedapetin poin kill gitu loh. Karena The Wave Dragon juga di area topnya baru jadi dikeluarkan begitu saja, dan Matt mencoba untuk menghajar dengan Cosmic Vision-nya masih cukup fast hang. Ini beda banget sama Chow-nya Oji nih. Beda, Coba kalau main Chow-nya Oji ini Chowleng. Mechanic error. Iya, dan ditabrak wild charge menuju ke arah Clyde, masih bisa mundur ke arah belakang dari dengan satu bar darah terakhir, tapi first blood didapatkan sama K-Dog. Iya, itu dia first blood akhirnya nongol di menit hampir keempat, 3:58 tadi. Wow. Begitu pasifnya permainan di game yang ketiga ini, sama-sama berhati-hati. Mereka sangat ingin mendapatkan kemenangan di game yang ketiga ini. Langsung tumbuk Glue-nya, langsung diangkat begitu aja. Weh, Glue nggak mau kalah, ditampol balik tuh ya. Nggak apa-apa yang kena gerobak, yang penting gua nampol juga. Iya, yang penting gerobak ya, judulnya Yang penting nampol aja dulu. Judulnya nampol. Iya, mau siapa korban? Tes power, tes power. Pak. Tes power, cek ombak dulu. Cek ombak. Dipisahkan tembok antara Grok dan juga Chow. Kufra turun ke bagian bawah untuk turtle-nya, free hit lagi dari Yesansin. Branch-nya Chow udah set up posisi, siapa yang akan langsung diamankan. Jet kundonya udah langsung mulai dikokang begitu aja. Groknya udah langsung pergi ke area berbeda, tapi Yesansin yang berhasil langsung didapatkan karena Chow-nya tadi udah langsung standby di area rumputan. Sedikit lagi yang kita sadari, Kufra-nya pun langsung bilang dengan cara cepat, cuman untuk Lunok terjebak di antara pemain dari King Esports. Wow, 4 poin kill untuk King Esports berhasil didapatkan, walaupun perbedaan goal tidak begitu jauh karena turtle-nya tadi didapatin sama Gitu. nah, 2 turtle jadinya ya Pak Pulung ya, diamankan 2 objektif. Itu yang ngebuat Bigetron Alpha tidak kayak terjadi perbedaan goal yang terlalu jauh sama King Esports. Jadi dia dapat 2 objektif, walaupun sekarang King Esports berhasil mendapatkan turret pertamanya. Wow, Mr. Badut di bagian bawah ada barrier juga yang udah dipasang oleh KY. Buset dah, itu gerobak UMKM langsung dipukul begitu aja. Sementara itu untuk ada Kufranya di bagian atas mulai memberikan bantuan, dikejar juga dengan komunitas Alpukat. Ditunggangin langsung dikeluarin lagi dari outer turret yang ada di bottom lane. Langsung terkena juga lockdownnya, ditembakin lagi. Kamu mau kemana King? Kedon sangat-sangat beriahi untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Pakito. Dan paket aja pun mau nggak mau harus ngebuang flickernya ya, karena kalau sampai tadi dia terlalu ditahan itu bakal berbahaya banget ya kan. Ditambah lagi pada attack-nya sakit, tapi The Wave Dragon menuju ke arah seorang Matt, satu bandara terakhir dan killing spree untuk Draken. Harusnya direspek, Dalam waktu sekitar 2 menit aja kayaknya tempo permainan dari Bigetron Alpha udah langsung aur-auran, dan lihat dari bagian bawah hancur, di bagian atas hancur. Bahkan untuk kali ini lagi HP tersisa, Glue-nya wow, itu dia ada aksi balasan yang dilakukan oleh Bigetron Alpha, di mana Cyclops core utama yang dimiliki oleh King Esports sudah berhasil didapatkan.
Di bagian bawah Glue-nya berhasil menyelamatkan diri. If-nya di bagian tengah mencoba untuk membantu. Ada Grok yang memimpin jalan pertandingan juga. Sementara itu Ye Sanshin, mereka bertiga ingin mendapatkan satu outer turret yang ada di area center Iya, atau tadi mid turret. kayaknya juga terselamatkan karena ada Cyclone Eye. Kalau nggak Iya. tadi dia bakal kena slam. Benar. Dan itu bakal ketarik lagi untuk mundur. Untungnya ada Cyclone Eye yang ngebuat Bigetron Alpha langsung bisa melakukan rotasi lain. Yap. Ini perbedaannya agak beda gameplay loh Pak Pulung. Karena lihat nih ya, tadi 2 turtle awal ketika turtle spawn mereka langsung bergerak menuju ke arah turtle. Tapi kali ini Kidotnya turtle GG juga udah cok. mulai spawn lagi Yap. dan harusnya mereka bergerak setelah Brands mengamankan orange buff. Oke, Branch-nya masih mengamankan di area orange buff. Branch-nya masih berada di bagian belakang. Dicari dulu informasinya Kayeye. Ini nampol Bubu, doang. coba dong. Nampol Ayo kita cek doang. rumput yang bergoyang. Coba Nah, beneran ada tuh. kan? Langsung Sembunyi di ketahuan, situ. tapi di arah top lane Draken mencoba untuk dihajar. Di Way of Dragon hanya untuk mengusir menuju ke arah seorang Matt. Dia tembokin di Void Crystal, dihajar lagi dengan Remote Manipulation-nya. Draken udah sekarat banget, ditembakin terus-terusan, tapi masih bisa selamat. Sedangkan dari Kufranya Cello dan juga Bubu harus ditumbangkan. Dan di arah top lane mulai terjadi team fight. Henki pun harus ditumbangkan sama Star Power Lockdown beserta juga dengan Planet's Attack dari seorang bocil ajaib yaitu Yodanya K-Dot. Untung ada Cyclone Eye lagi dan lagi. Cyclone Eye menyelamatkan. Andai tidak ada Cyclone Eye, punggung dari K-Dot sudah pasti akan retak ditampol oleh Ripo. Ini ada Popol Kupa juga mulai menggigit di bagian tengah. Ada pergerakan ditempel habis-habisan ya Sanshin-nya ya. Ini dia pas pam Branch. Pasukan pengamanan Branch. Itu dia Pak. Pasukan mirip sama metanya Empire Season 7. Iya, Ya kan, ada dimana- pas pam Branch-nya. Di mana ada Brands di situ pasti ramai teman-temannya berkumpul supaya Brands gak ke take down karena teman-temannya percaya dan yakin. Yap. Harusnya Brands bisa menggendong teman-teman Bigetron Alpha di middle to late game. Mereka ngejaga banget itu. Oke, itemnya if udah punya Ice Queen One, gak punya Ice Queen One aja, efek slow-nya udah menyakitkan. Sekarang ditambahin lagi. Aduh, ngesot itu orang Bentar ya. Jalannya. Sementara itu untuk Branch-nya udah berhasil memiliki POD di bagian tengah. Power Meter langsung dikeluarkan begitu ya. Siapakah akan langsung diputri dengan batu segede itu? Ternyata hanya minion aja mulai digigitin dengan adanya Kupai langsung disuruh ngegigit bagian belakang dari Grok. Di bagian bawah udah ada Jet Kuno yang dikeluarkan. King Dragon akankah terkena panah dari Sanshin. Orange buff-nya kali ini akan menjadi korban. 1, 2, 3, 4 hero dari Bigetron Alpha sudah mulai berkumpul di area pertahanan yang dimiliki oleh King Esports. Rotasi dari Bigetron Alpha sebenarnya lebih terlihat sekarang lebih agresif lagi. Yoi. Dia mencoba untuk menghajar temponya dan Henki dia mencoba untuk open map itu rame banget hero-nya Reward Manipulation langsung dipopop begitu saja langsung dihajar lagi. Bubu pun langsung ditumbangkan tapi dari Mr. Badut dia mencoba untuk flank atau bergerak ke arah top lane karena minion dari top lane itu maju beserta juga dengan bottom lane. Iya, menang jumlah untuk kali dari Bigetron Alpha. Hanya saja dari disiplin lane-nya masih belum terlalu baik. Udah akan langsung diambil oleh Branch dari wave minion tersebut. Setidaknya menambahkan lagi pundi-pundi goldnya. Di bagian tengah Kayeye masih memutar dengan Pop Nether. Ada lagi Void Crystal dikeluarkan. Masih mencari di mana pergerakan pemain dari King Esports. Dalam rumputan terlihat ada Glue yang masih bersembunyi. Sanshin masih ingin mendapatkan purple buff sebelum nantinya mereka melakukan setup untuk melakukan peperangan terhadap King Esports. Lord udah muncul. Iya. Dari Kings sepertinya mereka nggak bakal mau ngasih Lordnya ke arah Bigetron Alpha. Sebaliknya Bigetron Alpha juga langsung melakukan setup di arah Lord. Yap. Siapa tahu mereka bakal terpancing untuk melakukan team fight. 1-2 hero terculik baru Bigetron Alpha harusnya bakal menghajar ke arah Lord. Wow, 2 hero tadi dipaksa mundur aja di bagian tengah. Udah ada Mountain Shocker terlihat. Anjir, Beberapa otaknya pemain sih tadi GG dari sih King Esports yang ada Esports di bagian tengah juga terkena efek dari hal tersebut. Divine Guard kali ini menjadi milik dari Lunok. Oke. Chaos Assault-nya akan semakin barbar lagi, akan semakin nusuk lagi ke dalam tubuh dari pemain King Esports. Lunok di bagian atas sudah memulai rotasi. Di bagian tengah ada Tyrant Revenge, nabrak, cuman tidak ada follow up lagi, udah tidak di-pop. ada lanjutan lagi. Sword skill yang dikeluarkan untuk bisa mendapatkan satu hero tersebut. Dan Kupanya pun harus ter-take down. Ini menjadi kesempatan untuk Bigetron Alpha karena tanpa adanya Kupa. Meanwhile in the bottom lane ini benar-benar Ripo menghajar abis-abisan seorang Draken. Dari sisi setengah bar, apalagi dia masih memiliki mortality membuat Ripo masih cukup berani untuk menghajar. Tapi dari Remote Manipulation pun langsung dipopop begitu saja. Draken mencoba untuk keluar dari areanya. Tersyat, sakit banget Pak. Itu Pak. Pak sakit amat Pak.
Dipukul pinggangnya Chow yang biasanya nendang pinggang orang. Bahkan untuk kali ini Sansin masih berusaha kabur masuk ke dalam inner turret yang dimiliki agar lepas dari Glue yang mencoba untuk mengganggu dirinya di bagian tengah. Pakito seorang diri digigit Kupa, ada flicker yang dilakukan, dia masih bisa selamat. Akankah dia recall untuk kali ini? Tapi ternyata tidak, masih tahan untuk berada di bagian mid. Yi Sansinnya darahnya nggak begitu full, tapi setidaknya dia masih bisa bertahan. Ada trap juga yang udah dia senggol. Kalau di early game di Knockout Strike itu kan paling encok. Ya, Kali ini tadi di Knockout Strike tulangnya geser, Pak. Pak, kecetit juga Pak. Iya, tulangnya geser, bayangin Pak. Tulang Buset. punggung kegeser Pak, itu menderitanya kayak apa Pak? Bener, tulang keringnya jadi basah juga tuh Pak. Iya, Wah, gimana? serius tuh Pak, kalau ditampol sama dia Pak. Tulang pelipisnya jadi tebal. Bener, saya tidak ngerti dan tuh gimana tuh ya prosesnya ya. Oke, sedikit lagi chaos soalnya tadi untungnya Glue masih bisa berubah menjadi bulir-bulir kecil yang sangat-sangat imut sekali. Sansin masih terfokus untuk bisa mendapatkan lot, tapi ternyata lotnya harus di-reset begitu aja. Kayeye mundur lagi dengan power meter yang dia miliki. Tyrant Revenge-nya udah di-charge. Kemana ke arah perginya, tapi ternyata tidak mau dilepaskan untuk kali ini. Sedangkan sang Kupa gigitan yang mencoba menghambat pergerakan dari Bigoton Alpha, tapi Remote Manipulation langsung di-pop up begitu saja. Keidot pun langsung ditumbangkan. Mereka mencoba untuk kabur ke arah belakang. Bubu ditutup portal PPKM 1 kali 24 jam. Dia gak bisa pulang, double kill dari seorang Ripo yang udah mulai sakit. Dan juga Lordnya terbuka lebar. Meanwhile in the bottom lane, Draken mencoba untuk mencuri yang disadari sama Ripo. Wow, 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 wow. Itulah pelan tapi pasti, pelan tapi maut. Tidak ada ancang-ancang, luar tidak biasa, ada Cok. seperti ya tadi pergerakan yang terlihat dari begitu apa untuk langsung melakukan setup bersama-sama. Tapi ternyata di saat real world manipulation dibuka, wah, dimulailah sebuah serangan yang dilakukan oleh Bigoton Alpha. Satu persatu pemain dari King Esport pun mulai pertumbangan. Sekarang Lord akan menjadi milik dari Bigatron. Sayangnya hanya dunia nyata yang dimanipulasi. Iya. Coba perasaan bisa dimanipulasi. Wah. Pasti KB langsung demen banget pakai hero-nya. Keidot pun langsung ditumbangkan begitu aja. Tyrant Rage-nya bagus banget. Kali ini mencoba untuk langsung diajar The Way of Dragon. Dan juga Rainbow harus ditumbangkan. Dia tidak bisa kemana-mana lagi dari seorang Bubu. Disabet-sabet sama pedang dari seorang Brans. Oke, Lord di bagian tengah udah siap untuk langsung masuk. Ada Holy Crystal kali ini dimiliki oleh Matt juga, siap untuk memberikan damage yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Di bagian bawah, inventor turretnya udah mulai digrogotin. Sesaat lagi akan langsung rubuh, akan langsung hancur. Mereka siap untuk langsung menghujam dan juga memberikan damage terhadap base terakhirnya. Sedikit lagi bisa dari Lord. Lordnya pun langsung menghilang. Cuman pemain Begitu Alpha mereka belum mau mundur. Power Renator siap untuk langsung dikeluarkan. Tapi ternyata untuk Glue-nya masih bisa selamat karena ada flicker yang tepat waktu. Andai terkena tadi dengan pukulan yang diberikan oleh Grok, batu semua kena pinggang. Buset dah, lambung Wah, geser Pak. iya Cok. Gimana Pak? Lambung bisa geser tuh pindah dari mana Pak? Tengah sini? Ke ginjal Pak. Iya. Ginjalnya geser. Ginjalnya balik ke Pak tempat lambung. ditampol batu kayak begitu Pak, rasanya gimana Pak? Ya paling rahang benyok lah Pak. Itu sekumpulan Tapi batu cowoknya kali yang bagus, disusun Cok. dan juga menjadi grok Pak. Sendakannya Ya, bagus Oh, banget. saya kira batu bumi ya. Wah, gede Batu batu. ini kalau nggak permata Pak. Wah, wow. Kan tambah Mahal sakit, Pak. diburu orang dia. Congkel. Apa itu Kor? Gua butuh permata langsung ke orang ya. Void Coba tuh dijual di Crystal. shop langsung. Yoi, sudah pasti. Hehe, iye, berubah Pomneter. Imun badan lu dari apapun, guys. Nah, di bagian bawah langsung aja chaos masih satu hit terakhir, masih bisa selamat Glue-nya. Kayaknya Kurus punya ide deh. Apa itu? Itu kan skinnya itu belum ada apa-apa, tapi konsil udah mulai digunakan. The Way of Dragon juga dihajar lagi menuju ke arah seorang Ripo yang masih bisa sustain. Stacknya langsung ada 3, buset. Kesit juga tangannya Ripo. Boleh. Di arah mid lane, Kayeye berhasil menumbangkan ke arah Bubu. Looking for more karena kali ini Keidotnya gak bisa ngapa-ngapain lagi. 2 hero ter-take down. Mr. Badut aka Ripo masih belum mau pulang karena dia masih memiliki immortality-nya Pak Pulu. Yoi, masih sangat-sangat santai. Mereka punya nyawa kedua di saat memiliki dengan immortal. Namun untuk kali ini Glue-nya langsung aja membakar dan ternyata tidak bisa karena langsung digas habis begitu aja. Ada tas-tas yang udah dilakukan. Namun untuk Popole Kupa juga udah memberikan efek airborne. Ternyata untuk match-nya pun harus langsung ditumbangkan. 2-1 kemenangan untuk Bigatron Wow, Alpha. dibalas lagi Cok. Wow. Dibalikin keadaan untuk kali ini. Karena kenapa? Tempo snowballing yang dibuat sama teman-teman Bigatron Alpha itu berhasil banget Pak Pulung. Yap. Awalnya mungkin pelan, tapi Pelan. MM Brand sih luar biasa. ngegulung, mereka semakin Kalau- besar semakin susah dibendung. Kalau Brans yang main Ya kan? MM. Kayaknya MM-nya ngeri, Cok. Udah terlalu alot Pak. Alot, Itu Pak. Chow sekali nonjok meletak, tulang tangannya jarinya patah ya kan.
Belum lagi dihajar lagi ya kan, bonyok tangannya sendiri, kakinya bonyok The Way of Dragon. Nah,